Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 penulisan ilmiah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem perujukan dan daftar pustaka. Sebelum masuk ke dalam materi, kami dari kelompok 18 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Fitri dengan NIM 2210912220019. Perkenalkan, nama saya Fitria Yatil Kamalia dengan NIM 2210912120018. Perkenalkan, nama saya Risni Putri Mentayani dengan NIM 2210912220001. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Hafijah, biasa dipanggil Sarah, dengan NIM 2219122200026. Jadi, topik pembahasan dalam video kali ini adalah yang pertama ada etika merujuk, kemudian cara merujuk kutipan langsung, yang ketiga cara merujuk kutipan tidak langsung, yang keempat cara merujuk kutipan yang telah dikutip, dan yang kelima adalah daftar rujukan dan contohnya. Etika merujuk. Etika merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan terhadap pikiran yang diambil dalam sumber lain. Pemakaian pikiran dari suatu sumber maupun orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan sebagai pencurian. Seorang penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindakan kecurangan yang disebut juga dengan plagiat. Plagiarisme merupakan pencurian proses, objek, ataupun hasil dalam mengajukan usulan penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian. Dalam menulis karya ilmiah, merujuk dan mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu. Saat menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan juga tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, maupun dikembangkan. Cara merujuk kutipan langsung. Pengacuan adalah bagaimana menyebutkan sumber acuan yang dikutip dalam teks beserta identitasnya. Pengutipan adalah bagaimana menuliskan teks kutipan dari sumber acuan ke dalam teks yang sedang ditulis. Lalu, penulis bisa menulis ulang ide orang lain sesuai aslinya. Kemudian, penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Jika kutipan kurang dari 40 kata, kutipan berada dalam tanda kutip. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Kutipan puluh. Selanjutnya, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan ditulis dengan baris yang berbeda dari uraian, menjorok ke dalam jarak 1 spasi font lebih kecil. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kutipan yang sebagian dihilangkan. Contoh, dalam tanda kutip, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, titik 3, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru, titik 3. Manan, 1995, titik 2, 278 untuk halamannya. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Cara merujuk kutipan tidak langsung, yaitu nama penulis disebut terpadu dalam teks. Kutipan tidak berada dalam tanda kutip, nama penulis disebutkan bagian belakangnya saja, jika namanya terdiri atas 2 kata atau lebih. Contoh, Salimen, buka kurung 2007.2.13 tutup kurung, tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada tahun keempat.
Nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Contoh yang kedua, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada tahun keempat. Buka kurung Salimin, 1990.213 tutup kurung titik. Salimin berasal dari Ahmad Salimin. Sebuah kutipan yang diambil dari suatu naskah yang merupakan kutipan dari suatu sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kutipan ditulis dengan menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip pertama disertai dengan tahun kutipannya. Cara mengambil kutipan di dalam jurnal yang telah orang lain kutip adalah dengan memberikan kata dalam pada penulisan kutipan di karya ilmiah kita. Berikut adalah contoh kalimat yang mengutip kutipan orang lain. Contohnya adalah Henry spasi buka kurung dalam Budianto, spasi 2005 titik 2 17 tutup kurung menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada contoh tersebut, Henry merupakan penulis asli yang karyanya dikutip oleh Budianto. Selanjutnya adalah daftar rujukan dan contohnya. Daftar rujukan adalah daftar bahan-bahan yang dirujuk secara langsung di dalam teks seperti buku, makalah, majalah, surat, ataupun media daring yang tersebut di dalam teks. Daftar rujukan merupakan bahan-bahan yang informasi yang langsung dikutip dalam tulisan untuk memperkuat pernyataan. Daftar rujukan berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang sumber suatu kutipan. Daftar rujukan merujuk kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Di dalam daftar rujukan mencantumkan nomor halaman dari sumber yang dirujuk. Daftar pustaka dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering digunakan sebagai tinjauan dalam studi pustaka. Yang pertama, contoh daftar pustaka dengan sumber buku satu orang penulis. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, contoh daftar pustaka dengan sumber buku 2 atau 3 orang. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, contoh daftar pustaka dengan sumber buku tanpa penulis sebagai berikut. Contoh daftar pustaka dengan sumber buku terjemah bisa dilihat sebagai berikut. Yang kelima, contoh daftar pustaka dengan sumber buku ketika nama penulis sama namun judul buku berbeda sebagai berikut. Daftar pustaka dari jurnal. Selain buku, jurnal merupakan rujukan utama dalam menulis karya tulis atau tulisan akademik. Hal ini dikarenakan jurnal merupakan rujukan terbarukan dan aktual karena berkaitan dengan hasil penelitian. Format umum daftar pustaka dari jurnal yaitu sebagai berikut. Daftar pustaka dari makalah. Sumber daftar pustaka berikutnya adalah dari makalah. Penulisan daftar pustaka dari makalah biasanya mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah. Namun, beberapa makalah tidak terkait dengan seminar. Format umum daftar pustaka dari makalah yaitu sebagai berikut. Daftar pustaka dari internet. Era modern yang serba internet menyebabkan beberapa sumber aktual marak dibagikan melalui website-website di internet. Format penulisan daftar pustaka dari internet yaitu sebagai berikut. Daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi. Selain jurnal, skripsi, tesis, disertasi merupakan rujukan sumber yang akurat karena merupakan suatu hasil penelitian di suatu perguruan tinggi. Format umum daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi yaitu sebagai berikut. Daftar pustaka dari koran.
Ada kalanya sumber informasi terdapat dalam koran, seperti sebuah peristiwa, rubrik khusus, dan topik khusus lainnya. Format daftar pustaka dari koran yaitu sebagai berikut: nama penulis, tahun terbit, judul artikel, tempat terbit, nama koran, halaman koran. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. 7 daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Kamus dan ensiklopedia merupakan gudang informasi terkait dengan topik tertentu. Hal ini tidak terjadi membuat kamus atau ensiklopedia dijadikan sebagai sumber informasi dalam tinjauan pustaka. Format umum daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia yaitu sebagai berikut: nama penulis, tahun, judul, kamus atau ensiklopedia, jenis halaman. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedelapan, daftar pustaka dari majalah. Sama halnya dengan koran, majalah dapat menjadi salah satu rujukan informasi. Boleh jadi termasuk artikel yang dimuat maupun berita lainnya. Format umum daftar pustaka dari majalah yaitu sebagai berikut: nama penulis, tahun, judul, kota, nama majalah, tanggal, atau nama penulis, tahun, judul, kota, nama majalah, halaman. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. 9. Daftar pustaka dari wawancara. Terkadang dalam mengumpulkan sumber pustaka, kita membutuhkan sesi wawancara dengan seseorang narasumber. Kegiatan wawancara kita bisa secara langsung maupun mendapatkannya melalui media tertentu. Format umum daftar pustaka dari wawancara yaitu sebagai berikut: nama narasumber, tahun, judul, media, kota, durasi. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang terakhir, ke-10, daftar pustaka dari lembaga. Suatu lembaga tak jarang menerbitkan sendiri buku untuk keperluan lembaga. Karena merupakan terbitan lembaga, maka buku tersebut terkadang tidak mencantumkan nama pengarang. Format penulisan daftar pustaka dari lembaga yaitu sebagai berikut: nama lembaga, tahun, judul, penerbit. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.